Selamat pagi anak-anak, Shalom. Apa kabar kalian di rumah? Dan ibu harap ibu dan anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Nah, pada pagi hari ini ibu akan mengajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Dan tema kita adalah hidup beriman dan berpengharapan kepada Yesus Kristus. Tapi sebelum kita membahas materi selanjutnya, Ibu mau ngajak kita semua, kita bersatu dalam doa. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita harus berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, dan Ibu akan memimpin kita dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Tuhan, kami diberikan kesehatan dan kekuatan Bapa, dan kiranya Tuhan memberkati anak-anak yang ada di rumah, dan berikanlah mereka kesehatan, kekuatan ya Bapa, dan berikanlah kami hikmat supaya kami dapat mengerti akan mata pelajaran ini Tuhan, dan bimbingkanlah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kami serahkan Tuhan mata pelajaran kami untuk pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Dan kita akan masuk bagian materi pertama kita. Dan di sini adik-adik dapat melihat tema kita adalah hidup beriman dan berpengharapan. Apa sih pentingnya bagi kita orang Kristen harus mempunyai iman dan harus berpengharapan kepada Yesus. Dan nanti Ibu akan jelaskan di materi selanjutnya. Nah, next kita akan melihat materi selanjutnya. Kalian dapat melihat di depan kalian. Dan pengertian iman dalam PL dan PB dibagi menjadi dua. Yang pertama di dalam PL, kata iman berasal dari kata kerja aman, artinya memegang teguh atau seseorang harus mampu memegang rahasia atau Allah adalah pegangan hidup yang kokoh. Nah, kita dapat melihat bahwa di Perjanjian Lama dikatakan bahwa orang yang mempunyai iman itu adalah dia tetap berpegang teguh dengan apa yang ia yakinin dan ia imankan kepada Yesus Kristus, kepada Allah. Dia tetap berpegang kokoh dengan pendirian iman percaya dia kepada Allah. Next kita lihat di Perjanjian Baru. Nah, sedangkan dalam Perjanjian Baru istilah iman sering disebut sebagai pistis, artinya berpegang tanpa ragu sedikit pun. Nah, kata ini juga sering diterjemahkan sebagai atau diyakinin atau diaminkan. Iman juga dapat diartikan sebagai jalan keselamatan. Nah, jalan dalam apa? Jalan keselamatan kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Nah, dan beriman kepada Allah berarti percaya sepenuhnya kepada Allah seperti yang telah dinyatakan dalam kitab suci anak-anak. Jadi iman percaya kita kepada Yesus harus tetap teguh. Kita harus berpegang teguh. Kita tidak boleh ragu-ragu bahwa iman percaya kita kepada Yesus itu adalah membawa keselamatan bagi diri kita. Next kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Nah, di sini ada 3 pembahasan yang Ibu akan jelaskan. Kalian dapat melihat. Yang pertama, munculnya iman. Kalian dapat buka di Roma 10 ayat 16. Dikatakan, demikianlah firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Iman itu muncul dari pendengaran akan firman Allah yang sering kita dengar atau kita baca. Ada di mana? Di dalam kitab suci. Nah, pastinya anak-anak sekalian semuanya pasti mempunyai kitab suci. Baik pun itu ada yang berbentuk buku seperti ini atau kalian punya Alkitab ada di handphone kalian. Nah, di sini dikatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan apa? Akan firman Allah yang kita baca. Di sini kan ada isinya banyak sekali firman Allah, berarti iman kita timbul dari
apa yang kita dengar. Terus yang kedua, iman yang menyelamatkan adalah beriman dan percaya kepada Dia yang penuh dengan kasih, kemurahan, dan kasih karunia. Karena iman adalah alat yang tidak memiliki tandingan untuk berkenan kepada Allah. Jadi iman yang menyelamatkan adalah beriman. Kita percaya kepada Dia. Dia itu siapa? Dia itu adalah Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Terus yang ketiga, dari iman kepada iman. Apa sih maksudnya dari iman kepada iman? Setelah kita beriman, hendaknya kita tidak beranggapan bahwa dengan beriman saja sudah cukup. No. Jadi kita bukan hanya punya iman saja. Kalau hanya iman saja itu tidak cukup. Berarti kita harus ngapain, Bu? Kita harus membiarkan iman itu bertumbuh dan berbuah agar iman kita menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Yesus adalah teladan yang baik. Nah, kita dapat melihat kehidupan Tuhan Yesus ketika Dia mempunyai iman, Dia memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Dia menceritakan bersama murid-muridnya tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, ketika kita mempunyai iman, kita juga harus mempunyai pengharapan, dan iman yang ada di dalam diri kita itu bertumbuh dan berbuah agar menjadi berkat bagi siapapun, bagi orang tua kita, bagi teman-teman kita, bagi orang di sekitar kita. Terus selanjutnya, hidup berpengharapan di dalam Kristus. Kita sama-sama melihat di depan, hidup berpengharapan di dalam Kristus. Nah, berpengharapan artinya memiliki keinginan atau kerinduan yang ada di dalam diri kita akan terjadi sesuatu, artinya merindukan akan terjadinya apa yang telah Ia janjikan, yaitu keselamatan yang kekal. Dan harapan yang dimaksudkan juga tidak terlepas dari iman kepada Tuhan yang telah melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Berarti Tuhan menjanjikan keselamatan untuk kita. Dan kita juga jangan terlepas dari iman percaya kita kepada Yesus kalau kita ingin diselamatkan oleh Yesus Kristus. Nah, terus kita masuk ke materi selanjutnya. Hubungan hidup beriman dan berpengharapan. Apa sih hubungan hidup beriman dan berpengharapan kepada Yesus Kristus? Semuanya saling berkaitan, anak-anak, saling berkesinambungan. Bagaimana sih? Iman berdiri sendiri tidak bisa dong, harus ada pengharapan. Jadi tadi Ibu sudah jelaskan bahwa iman itu tidak cukup untuk kita diselamatkan. Berarti kita harus berpengharapan kepada Yesus supaya semua saling berkesinambungan, bekerja sama. Di sini munculnya iman bersumber dari firman Allah. Kalian dapat melihat materi di depan, dan iman tersebut selalu berhubungan dengan firman Allah. Sementara pengharapan berarti menantikan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan hidup dalam penantian tersebut harus tetap berpusat kepada Tuhan Yesus. Artinya iman itu munculnya dari apa tadi? Dari pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Dan semuanya saling berkaitan. Kita harus berpengharapan juga kepada Yesus bahwa ketika kita sudah punya iman percaya kepada Yesus, bahwa Yesus akan menyelamatkan kita kelak. Terus kita masuk ke dalam prinsip beriman. Nah, kalian juga dapat melihat materi di depan. Prinsip beriman dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5-6. Anak-anak kalian bisa buka di rumah masing-masing Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Artinya kita percaya kepada Tuhan dan jangan pernah bersandar kepada pengertian yang ada di dalam diri kita. Kita tetap harus mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak. Dan Ibu juga belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan. Kita sama-sama belajar. Dan
Di depan kita melihat ada beberapa tokoh Alkitab yang beriman, seperti ada Sadrak, ada Mesak, dan ada Abednego, dan ada Daniel. Mereka mempunyai iman percaya kepada Yesus. Ibu akan memberikan contoh terhadap kehidupan Daniel. Daniel adalah orang yang percaya kepada Yesus. Dia tidak pernah goyah imannya. Dia mempunyai iman yang kuat kepada Yesus dan pendirian iman percaya dia. Bahkan dia berpengharapan pada saat waktu Daniel dimasukkan ke gua singa. Pasti anak-anak semua pasti pernah mendengarkan cerita ini di sekolah minggu. Dan ketika waktu Daniel dimasukkan ke gua singa, di situ ada singa, ada singa, dan kita tahu bahwa singa itu pasti akan memakan daging manusia, anak-anak. Tapi kita melihat kehidupan Daniel, dia mempunyai iman percaya kepada Yesus. Nah, waktu Daniel di dalam gua singa, dia berdoa, dia meminta harapan kepada Yesus supaya dia diselamatkan, dan singa-singa itu tidak bisa melakukan kejahatan kepada Daniel karena tangan Tuhan menopang kehidupan Daniel karena iman percaya dia kepada Yesus. Nah, kalau kita lagi punya masalah atau pergumulan, percaya kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, anak-anak. Pasti Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Nah, tetap mengandalkan Tuhan ya. Terus kita masuk ke materi selanjutnya. Terdapat beberapa hubungan hidup beriman dan pengharapan di dalam Kristus. Di sini Ibu memberikan ada 4 hubungan hidup beriman dan berpengharapan di dalam Kristus. Kalian dapat melihat materinya. Yang pertama, beriman kepada Allah yang telah Ia lakukan untuk menyelamatkan manusia. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Kita harus beriman, percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, beriman kepada Dia dan berpengharapan dengan setia. Jadi kita beriman dan kita juga harus setia kepada Yesus sampai kapanpun. Yang ketiga, beriman kepada Dia dan melakukan segala sesuatu dengan berharap akan pertolongan. Jadi ketika kita beriman seperti Daniel tadi, dia berharap akan pertolongan dari Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan pertolongan. Terus yang keempat, berpengharapan kepada Dia dan melakukan kerja dalam kerangka pengharapan akan Dia. Jadi dalam hal apapun, dalam kita bekerja, kita juga harus mengandalkan Tuhan. Terus selanjutnya, wujud hidup pelajar yang beriman dan berpengharapan di dalam Kristus. Jadi bagaimana sih Bu kita harus mewujudkan iman kita kepada Yesus dan pengharapan di dalam Kristus? Di sini Ibu akan membahas ada 6 yang kalian harus pelajari. Jika kita sudah beriman dan harus berpengharapan kepada Yesus. Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Orang Kristen dan anak-anak pelajar yang sudah mempunyai iman, dia selalu yakin bahwa Tuhan akan menopang hidupnya, akan menolong hidupnya. Ketika dia belajar dengan sungguh-sungguh, dia merupakan anak yang memiliki keteladanan yang baik, dan dia yakin dan percaya ketika dia mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan hasil yang baik, anak-anak. Jadi itu adalah salah satu ciri pelajar yang beriman dan berpengharapan kepada Yesus. Yang kedua, bekerja keras. Yang tadinya sudah belajar dengan sungguh-sungguh, harus bekerja keras supaya apa? Supaya mendapatkan nilai yang bagus di sekolah. Yang ketiga, tidak gampang putus asa. Nah, anak-anak Kristen yang punya iman dan berpengharapan dalam Kristus itu tidak gampang putus asa. Kita tidak boleh gampang putus asa. Kita punya Tuhan yang hebat dan Tuhan yang sangat pengasih. Dia punya kasih yang luar biasa untuk menolong kita. Ketika kita lemah, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tuntun kita. Yang keempat, kita harus memiliki hati yang baik. Kita sebagai orang percaya dan sebagai orang Kristen harus memiliki hati yang baik. Kita tidak boleh mempunyai hati yang tidak baik. Kita tidak boleh membenci orang lain. Kita tidak boleh menjelekkan orang lain, anak-anak. Jadi belajarlah untuk mengasihi orang lain walaupun
Ya, di sekitar kita mungkin ada yang jelek-jelekin kita, tapi ingat lagi bahwa Tuhan mengajarkan kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi siapa? Dirimu sendiri. Kalau kamu sayang sama dirimu sendiri, berarti kamu nggak boleh membenci orang lain. Kasihilah, berdoalah buat mereka ya. Terus yang keenam, optimis. Selalu berpikir yang optimis terhadap orang lain. Jadi, uh, dapat kita pelajari bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, walaupun itu sulit, tetapi kita sama-sama belajar bahwa apapun yang kita lakukan dan semuanya itu demi kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, jadi untuk mata pelajaran kita pada pagi hari ini sudah cukup, dan kesimpulan dari Ibu, hendaklah kita harus mempunyai hidup yang beriman dan berpengharapan kepada Yesus. Ketika kita lemah, ketika kita punya beban berat yang sangat berat bagi kita, hendaklah kita berdoa kepada Yesus dan kita menaruh pengharapan supaya Tuhan menolong dan membimbing kita, supaya segala sesuatu yang menjadi beban dalam hidup anak-anak semua atau adik-adik semua dapat diselesaikan secara baik, dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam kesusahan. Nah, sekian dari pembahasan materi kita. Tetap mempunyai iman dan tetap berpengharapan kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Ibu untuk membahas tema ini. Dan kita akan mengakhiri kelas kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pelajaran ini Tuhan, hidup beriman dan pengharapan. Biarlah Tuhan kami mempunyai pengharapan kepada Engkau dan iman kami bertumbuh dan berbuah Tuhan, supaya kami tetap mempunyai pegangan hidup dan yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa Yesus adalah keselamatan bagi hidup kami. Berkatilah anak-anak yang telah mempelajari mata pelajaran ini, dan berkati mereka di rumah masing-masing, kiranya mereka mendapatkan hikmat, kiranya mereka mendapatkan perlindungan dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih semuanya. God bless you.